Oke Gunners, welcome back to my channel, tepatnya di segmen video anak channel VA. Kali ini gue pengen ngerekap atau lebih menyampaikan review atau opini gue tentang apa sih yang terjadi di sepekan ini di Arsenal ya, di minggu kedua Juli ini. Mulai dari yang paling mendebarkan gitu sebagai fan Arsenal sampai hal-hal lain yang cukup bikin geleng-geleng kepala gitu. Oke, mulai dari pertama yakni hal yang ngebuat kita fans Arsenal sedunia itu kayak gembira tak berkesudahan, yakni resmi sudah Arsenal mendatangkan atau mengumumkan Declan Rice dengan harga 100 juta pound atau sekitar 117 juta euro. Add-onnya nggak gue hitung, sekitar gitu, yang menjadikan dia menjadi pemain Inggris kedua termahal ya, setelah Grealish yang 117,5 juta pound, cuma beda setengah doang sih, setengah juta gitu. Dan menjadikannya pemain Arsenal termahal, yang lebih mahal sekitar 40 hampir 50 juta daripada PP gitu. Dan yang kedua yakni akhirnya Arsenal bisa kelarin si Timber yang sehari sebelumnya. Rice tuh Sabtu malam, Timber tuh Jumat malam. Sehingga dengan akhirnya mereka kelar, akhirnya Arsenal bisa lebih fokus, Arsenal lebih fokus, bisa pergi ke Amerika dengan tenang di hari Minggu Senin lah, kalau gue tahu gitu. Ya, yang gue paling suka adalah bagaimana video perpisahan dan video lebih tepatnya video perpisahannya si Timber ke Ajax, sama video welcome atau penyambutannya si Rice Arsenal tuh keren sih. Mungkin itu yang keren yang paling gue tahu lah ya tentang Arsenal, pemain yang Arsenal, bukan klub lain mungkin yang lebih bagus, tapi buat kayak Arsenal ya, menurut gue tuh itu yang paling bagus yang gue tahu ya. Itu sesuatu yang keren sih, apalagi efek slow mo dalam gerakan-gerakan slow mo dalam tema-tema gelap di Rise, terus sama video perpisahannya Timber yang kayak drama-drama apa gitu. Wah, anjing keren lah, super keren. I love it. Ya gitu ya. Terus kemudian yakni yang paling menarik itu yang terakhir, nanti gue beritahu kenapa gitu. Yang menarik itu yang terakhir gitu, yakni yang paling menarik itu ISR ya, udah juara Euro 2021 minggu kemarin. Tapi gue nggak terlalu pengen ngebahas tentang performa di Euronya gimana, tapi gue lebih kepengen bahas kalau apakah dengan ISR ini juara gitu, misalnya juara bersama timnya, dia bisa dapat kesempatan lebih banyak nanti di area gitu. Kalau kita lihat sedikit di posisinya ESR yang bisa bermain di gelandang serang, pokoknya di posisinya Zaka atau Odegaard dan juga gelandang sayap kiri, kemungkinan dia nanti nggak bakal main di gelandang tengah ya, tapi lebih ke sayap kiri. Karena sayap kiri ya, karena sayap gelandang tengah tuh pelapisnya sudah ada Odegaard, udah ada Vieira sama si Havertz, kecuali Vieira bapuk terus ya udah mungkin ESR dimainkan di posisi itu sebagai backup. Tapi so far ya kayaknya dia udah agak sulit, apalagi kadang saya pikir kadang diisinya sama si Trossard ya, bukan sama si ESR. Jadi kemungkinan ya gue gak kasihan sebenarnya ke ESR ya, tapi dia masih muda. Harusnya kalau dia udah 25, kalau dia nggak dapat kesempatan mending dia pergi, dia cabut ya. Kemudian nilai yang yang bikin geleng-geleng kepala gue yakni seputar nilainya Arsenal, yang menurut Transfermarkt, salah satu situs yang fokus ke harga pemain bukan yang fokus ke detail kemampuan pemain seperti FBref dan Opta, menilai nilai squad Arsenal total ya, mulai dari pelapisnya sampai terutama yang starter line up itu mencapai 1,1 miliar euro ya. Itu gila sih, itu seharga berapa juta, mungkin seharga 2 kalinya jembatan Suramadu kali. Ya mungkin kali ya, mungkin seperti gitu. Itu gila sih nilai valuasinya, mungkin karena performanya dan lain-lain. Cuma sampai sekarang emang gue belum paham sih bagaimana Transfermarkt ngitung terkait performa nilai seorang pemain ya, apakah lebih ke umur sama prestasi atau lebih ke prestasinya sebenarnya. Dan ya yang benar, dan dia menjadikan Arsenal sebagai klub kedua setelah City, dan di atasnya si Madrid apa Munchen, gue lupa, sekitar itulah, kalau nggak salah Madrid atau Munchen lah, gue nggak tahu.
Nah, terus kemudian ada yang kita pengen bahas yakni pemain apa namanya eh bagaimana penampilan Arsenal di lawan Watford sama di lawan non pemain Watford. Gue nggak terlalu apa ya video highlightsnya di YouTube itu cuma dari situs Arsenal resmi, dan itu gue liat kebanyakan masih pemain-pemain lapis 2 yang main ya, dan ya Marco Reus ngegulin nggak usah, tapi ya dia nggak ada tempat sih di Arsenal sih, dia nggak ada tempat. Dan buat gua terus yang di Nuremberg, terutama yang di Nuremberg tuh semua pemain utama yang lagi nggak bela negaranya seperti Havertz dan lain-lain tuh turun semua, bahkan dapat kesempatan main semua, kecuali mungkin Zinchenko, Balogun, Zinchenko, Tomiyasu sama siapa, sama Martinelli nggak ikut karena masih cedera, sedangkan Turner lagi bela negaranya di semifinal USA kemarin yang kalah itu ya. Itu turun semua, dia turun semua dia turun semua dapat main. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana performa Havertz ya. Dia dimainkan dalam posisi gelandang serang ya, di posisinya Zaka kalau nggak salah itu. Nah, itu dia dia bermain bisa dibilang masih so-so ya, tapi ya kan kita nggak bisa menilai performanya si Havertz cuma dari pramusim kan, betul lagi pertamanya. Tapi menurut gue dengan dia dikasih kesempatan ya, at least nanti Arteta punya gambaran lah, ini bakal ditaruh di mana, apakah lebih ke nomor 9 atau backup nomor 9 atau backupnya Saka sama Declan Rice. Karena kemungkinan Declan Rice itu lebih banyak sebagai nomor 8 daripada nomor 6. Nomor 6 nya nanti masih dikasih ke Partey atau gelandang baru kalau misalkan Partey keluar sama si Jorginho. Oke, menurut gue yang bisa kita bahas kali ini yakni yang paling terakhir, ini yang paling gue kaget yakni bagaimana ini sebenarnya, ini beritanya keluar malam tadi. Ini gue buat videonya minggu pagi, tapi beritanya itu datang semalam tadi yakni Balogun diincar oleh Inter. Jadi gini guys, persoalannya tuh si Inter kan pengen ngincar Lukaku sebagai backup lah ya, daripada mereka cuma ngandelin Thuram sama Martinez, terus pelapisnya nggak ada, akhirnya dia pengen Lukaku. Dan sebenarnya udah hampir deal 35 juta euro ya, bukan pound, 35 juta euro sama Chelsea. Tapi ternyata si Lukaku itu sudah menjalankan direct kontak dengan Juventus yang sebelumnya, dimana yang kabar terakhir kan terkait Juventus dia nolak sebenarnya, dia pengen di Inter, tapi ternyata dia sudah mengadakan sembunyi-sembunyi. Sebenarnya Inter tuh merasa tidak masalah jika dia mau di Juventus, tapi karena diam-diamnya itu yang ngebuat Inter kayak udah nih kayaknya dia kayak main di belakang, udah kayak niat sama kita, yaudah kita fokus ke opsi lain. Akhirnya dari 4 sampai 5 opsi akhirnya Balogun yang diincer, tapi balik lagi ke Lukakunya. Akhirnya Inter pergi, akhirnya Lukaku sekarang kayak apa ya, kayak nggak jelas anjing lah, yang nggak jelas sumpah. Karena karena si Pochettino juga itu nggak mau pakai jasanya lagi gitu, akhirnya cuma 2 kesempatan sekarang antara ke Juve, tapi biasanya Juve harus jual Vlahovic, yang dimana Vlahovic cuma diincar PSG sama si PSG doang salah, sama satu lagi gue lupa ya. Sama dia mau nggak pergi ke Saudi udah pada siap, cuma dia nggak mau di Saudi kan, tapi siapa tahu dia berubah gitu sih ya. Pokoknya kasihan lah, tapi nggak penting, itu bukan alasan. Yang penting adalah walaupun diincer si Inter, dan Inter kayaknya mau ngasih bid yang sama seperti yang diberikan ke Chelsea, seperti 35 juta atau sekitar 40 juta lebih dikit lah ke Arsenal ya. Sedangkan Arteta pernah bilang kalau dia pengen ngelepas itu di sekitar 50 juta pound, sekitar anjing gendeng sih emang. Star harganya Ben White sekitar 58, tapi mungkin kayaknya Arteta bisa melunak lah dengan dilepasnya di 50 juta euro, sekitar 44 pounds, tapi mungkin Inter ngasihnya 35 sampai 40 plus add-on sekitar 10 lah. Sekitar jadinya ya totalnya mungkin 50-an lah, pas 50. Mungkin ya menurut gue skenario begitu. Yang kemudian yang paling bikin lucu adalah masih seputar transfer pemain yang bakal keluar. Ini Holding ditawar Besiktas 10 juta. Gue bilang sih ini terlalu keterlaluan ya. Lu nawar pemain Inggris gitu, yang iya sih ngerti homegrown, tapi kan at least kemampuannya ya
ya gue tau mediocre, tapi ya masalah harga 2,5 juta mainnya. Iya, kecuali umurnya 33 ya oke lah. Ini kan umurnya masih 26, 27 kan. Buat Liga Turki yang seperti itu ya bisa lah di 10, ya minimal 10 juta lah, walaupun 15 juta tuh yang paling gua targetin lah. Masa 22,5 juta kan itu kayak otak lu dipantan gitu kan. Dan ya, dan itulah dari ini. Terus kemudian ada yang dari ada yang terkait PP, berdasarkan dari rumor bahwa ini mestinya rumor karena bukan Arsenal resminya yang bilang atau ratanya bilang, tapi dia bilang apa, di rumor kalau PP sudah siap untuk diterminate kontraknya jika memang tidak ada tawaran yang masuk di musim ini. Gue kasihan sih emang. Dan yang terakhir yakni Partey masih diincar, ya masih terus berlanjut ya, rumornya masih diincar Saudi gitu. Tapi dia tetap pengen main di Eropa, dan siapa tahu kalau Lukaku dia berubah pikiran buat main di Saudi yang gajinya setara mungkin gajinya si ya pokoknya 15 juta pounds lah. Karena paling tinggi sekarang kan gajinya si Jesus ya, sekitar 200-an pounds itu. Dan ya, coba apa lagi gue bisa bahas nih. Ya, ada lagi rumor kalau mendapatkan setelah 3 meledakan Havertz, Rashford dan Timber Arsenal melakukan 1-2 pemain. Yang dimana tuh gue pikir lebih ke ini sih, lebih ke pemain tambalan. Pemain tambalan maksudnya ketika misalkan si Partey keluar diambil baru ya, kayak gitu sih. Terus kan Tierney keluar diambil baru, lebih ke situ sih, bukan yang kayak beli posisi baru untuk backup yang lah, kurang lebih seperti itu gitu. Dan kasusnya kan kalau Partey sama Tierney itu kalau misalkan dia diincer dan berhasil kejual baru dibeli pemain, kalau enggak ya udah dia enggak. Karena sampai sekarang pun gue rasa udah mungkin ini salah satu kedalaman squad Arsenal terbaik yang pernah gue sejak ngefans Arsenal tahun 2012 ya. Dan kalaupun misalkan dibeli tanpa ada pemain satupun yang keluar gitu, gue harap Arsenal beli ya kalau enggak penyerang tengah ya, sayap kanan. Walaupun sebenarnya sayap kanan udah ada Nelson, yang dimana gue kesel ya Arsenal pemainnya kontraknya Nelson, bukan karena gue suka Nelson, gue suka bagaimana jasanya di beberapa tapi apa ya, levelnya tuh masih 2 level di bawahnya PP lah. Mungkin kalian nganggapnya setara Saka ya, selalu lah, tapi jelas banget kalau Nelson itu tuh kalau emang dasar Saka kan udah pasti dikasih jam terbangnya kurang lebih sering rotasi sama Nelson, kayak si Martinelli sama si Trossard lah, walaupun Martinelli lebih banyak tapi kan ya lu bisa lihat sendiri lah bagaimana kontribusi Saka gitu dibanding Nelson. Saka tuh gini-gini terus, dia agak cukup signifikan. Kalau Nelson tuh lebih sedikit, prospeknya tuh naik tapi bukan yang signifikan. Nah itu kalau Nelson, makanya gue bilangnya masih 2 level di bawahnya Saka gitu. Makanya ya berharapnya sih penyerang winger kanan, kalau gak penyerang tengah. Karena kalau penyerang tengah nanti si Jesus bisa switch, bisa gantiin Saka kalau nggak si penyerang tengah tersebut. Kalau misalkan dia beli sayap kanan ya udah nanti yang Saka rotasi sama itu nanti buat penyerangnya ya itu bisa gantian, Trossard bisa main di situ. Lu nanya Nketiah ya, Nketiah, Elneny, Holding, kalau misalnya mau tanya itu pilihan ketiga aja. Pilihan ketiga yang kalau semua pemain Arsenal pada sakit semua baru udah main gitu. Oke, itu aja dari gue tentang rekap atau apa yang terjadi di Arsenal dalam sepekan ini. Jika kalian senang dengan video gue, silahkan subscribe dan ciao, salam invisible guys.